Shalom, GKT Nazaret. Secara khusus Bapak Aletheia, kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa beribadah meskipun melalui online. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan silakan ambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah GKT Nazaret Bapak Aletheia dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari Bapak sekalian kita pujikan besar setiamu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besar setiamu
nas pembimbing di dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu terambil di dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-29. Beginilah bunyi Tuhan. Jawab anak itu, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Mari Bapak sekalian, kita sebelum masuk dalam pengakuan dosa, kita bersyukur sejak waktu ini kita masih diberi kesempatan untuk mengakui segala perbuatan kita di dalam kita masuk dalam ibadah ini, sehingga kita lebih suci, disucikan oleh Tuhan. Jadi maukah dosa kita mau diampuni? Mari kita pujikan, ada kuasa dalam darahnya. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Saya beri kesempatan untuk jemaat untuk mengambil bagian di dalam ini supaya kita boleh beribadah dengan baik. Kita mohon pengampunan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan pengampunan dosa yang kita perbuat dalam sepekan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini, pada hari ini kami beribadah dan kami boleh diberi kesempatan mengakui segala perbuatan kami dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sendiri yang melihat tingkah laku kami dalam kehidupan kami dalam sepekan ini. Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami menyakiti teman-teman kami, anak kami, istri, suami kami. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang mengampuni kami dan layakkan kami pada hari ini kami boleh beribadah melalui online ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu di dalam berita anugerah, yaitu yang diambil di dalam Kolose 1 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita masih bersyukur kalau hari ini kita masih kesempatan yaitu mendengarkan itu petunjuk hidup baru, yaitu yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Saya ulangi lagi.
Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan kembali, yaitu di dalam PPR nomor 152. Jangan sedih dan kecewa. bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama umat sepanjang abad kita akan mengadakan pengakuan, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang jemaat bisa duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Saya undang jemaat bisa membuka suara meskipun di rumah masing-masing. Kita berdoa, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini kita masih bisa beribadah melalui online.
Kita bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesehatan pada keluarga kita. Dan kita juga berdoa bagi setiap hamba Tuhan yang melayani GKT Nazaret secara khusus di Hospital Aletheia ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam suatu pelayanan hamba Tuhan GKT Nazaret Hospital Aletheia. Kita juga berdoa untuk virus corona. Kita bersyukur jika kita mendengar pada saat ini virus corona telah menurun. Kita berdoa terus kiranya untuk obat-obatan itu bisa menyembuhkan untuk virus corona ini. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita sehingga bangsa kita tetap tentram, damai, dan sejahtera. Dan kita juga berdoa untuk pemilihan pilkada nanti, khusus di kota Surabaya, bila berjalan dengan damai. Dan kita berdoa siapapun yang terpilih, mereka tetap setia dan mereka tetap bekerja untuk melayani warga dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersama-sama untuk bersahabat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, secara khusus di Hospital Aletheia Tuhan. Bagi hamba-Mu Sehari dan Musevivi Tuhan yang mengembalakan di dalam Hospital Aletheia Tuhan, biarlah hospital ini boleh berkembang, biarlah semakin hari semakin dimuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, secara khusus untuk perekonomian Tuhan, di mana banyak demo dan juga PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan Tuhan. Bila Tuhan Kau siap menyertai dan berkati setiap anak-anak Tuhan, mereka yang sedang bekerja Tuhan, bila Kau tolong mereka Tuhan, Kau beri kesehatan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilkada secara khusus di Surabaya Tuhan yang dilakukan pada 9 Desember nanti. Bila Tuhan Kau tolong setiap anak-anak-Mu, mereka yang duduk pemerintahan, dan Kau pakai mereka pikiran yang baik Tuhan untuk memilih calon-calon wali kota ini Tuhan, sehingga yang terpilih mereka benar-benar Tuhan melakukan tugas kewajiban mereka untuk memberikan yang terbaik pelayanan untuk warga Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan lagi, yaitu di dalam Ku Suka Mengabarkan Injil.
Shalom, kini tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali datang dan ibadah kami, ibadah online kami. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami yang akan belajar firman hari ini. Tuhan, berkatilah kami, kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam waktu-waktu ini Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, suatu hari Lause pelayanan di sekolah minggu. Kan sekolah minggu sini, di sekolah minggu gereja lama tempat Lause pelayanan. Nah, suatu hari di sana Lause ketemu dengan seorang anak. Anak ini ya dari keluarga baik-baik, terdidik dengan baik. Nah, anak ini punya teman lagi, teman sekolah minggu yang anaknya itu nakal dan suka ngomong kotor gitu ya. Suatu hari si anak yang baik ini itu kata-katain kata-kata yang kotor gitu ya, dimisui gitu ya, dimisui kata-kata yang kotor. Lalu anak yang baik ini ngelapor sama Lause, katanya, Bu, katanya itu dia ngomong kotor ke aku, lalu dengan wajah yang sedih gitu ya. Nah kemudian Lause bilang kayak gini, oh iya, gak baik ya ngomong kayak gitu ya, kamu jangan ya. Terus dia bilang, iya. Nah tapi anak itu gak langsung pergi, dia masih tetap lama gitu berdiri di sampingnya Lause. Lalu Lause tanya, kenapa? Lalu dia begini, Bu, apa punishment buat dia? Apa hukuman buat dia? Karena dia sudah berbicara kotor, dia sudah berbicara jahat. Nah kalau Lause lihat-lihat, ini adalah didikan dari orang tuanya gitu ya. Dan Lause rasa setiap dari kita punya konsep yang sama. Kalau ada orang yang baik, pasti dia dapat penghargaan, mendapatkan reward, mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau ada orang yang jahat, dia harusnya dapat hukuman, harusnya dapat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tapi teman-teman dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar suatu perumpamaan lain dari Tuhan Yesus. Dan ternyata konsep seperti ini pun telah tertanam dari zaman Tuhan Yesus. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau melihat selanjutnya dari perumpamaan di Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai ayat ke-32. Lalu saja kita semua untuk membaca Alkitab, memperhatikan firman Tuhan. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Judulnya adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Tetap jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Teman-teman, perumpamaan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada para imam-imam Yahudi dan tua-tua Yahudi. Dari mana kita tahu? Dari perikop sebelumnya. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, ya, di perikop di ayat 23 sampai 27, itu ada orang-orang yang datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kuasa yang Tuhan Yesus pakai. Kuasa apa ya? Kuasa yang kalau kita lihat di perikop sebelumnya pun itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Kemudian Tuhan Yesus juga yang paling dekat kejadiannya ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan Yesus kutuk.
Lalu orang-orangnya datang dan dia bertanya, Yesus, dari mana kuasamu itu? Nah, untuk lebih jelas kita lihat ya ayat 23, satu perikop di atasnya. Begini kisah yang dicatat oleh Matius. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Hal-hal apa? Ya tadi ya, menyembuhkan, kemudian Tuhan Yesus mengutuk pohon ara gitu ya. Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Ya, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tuhan Yesus mulai bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Lalu mereka mulai memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, teman-teman, dari perikop sebelumnya kita tahu nih Tuhan Yesus konteksnya lagi ngomong apa gitu ya. Pada saat itu Tuhan Yesus di bait Allah, kemudian datanglah para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi gitu ya. Mereka ini bertanya, Yesus, kamu nih punya kuasa, semua kuasa kamu mengajar, melakukan mujizat dan lain sebagainya, itu kuasanya itu datang dari mana gitu ya. Lalu Tuhan Yesus tidak menjawab dengan jawaban, tetapi dia menjawab dengan pertanyaan justru ya. Tuhan Yesus bilang, ayo sekarang kamu jawab dulu pertanyaanku, kalau kamu bisa jawab tak jawab, kalau kamu tidak jawab ya wis tak jawab gitu kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bertanya apa? Tuhan Yesus bilang, menurut kamu baptisan Yohanes itu datangnya dari mana? Lalu mereka mulai kebingungan gitu ya. Kalau kita bilang dari sorga, tapi kok kita tuh nggak percaya sama Yohanes. Tapi kalau kita belak-belakan ngomong itu baptisan manusia, wah ini orang banyak manusia yang saat ini ada di sini itu bakal marah sama kita. Kenapa? Karena mereka percaya sama Yohanes. Lalu mereka bilang apa sama Tuhan Yesus? Mereka bilang nggak tahu gitu ya. Mereka bilang nggak tahu. Tuhan Yesus kemudian bilang ya sudah, saya nggak mau kasih tahu. Nah kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan ini. Teman-teman, kalau kita memperhatikan di ayat ke-25 ketika para imam-imam dan tua-tua Yahudi itu sedang berdiskusi, sebenarnya kita dapat menyimpulkan satu hal, bahwa sebenarnya mereka itu tidak percaya pada baptisan Yohanes. Jadi mereka tidak percaya pada baptisan Yohanes, tapi mereka tidak berani mengatakan itu atau menyatakan apa yang mereka yakini. Tuhan Yesus tahu hal itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus nggak langsung aja ngomong, oh kuasaku ini dari Allah, kuasaku ini dari surga, kuasa surgawi. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan Yesus tahu, sebagaimana orang-orang ini tidak percaya pada Yohanes, demikian juga mereka tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang kita baca. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan gitu ya, ada seseorang yang mempunyai dua anak. Ya, dua anak laki-laki, dua anak putra. Orang ini, sang ayah ini datang kepada anaknya yang pertama dan dia berkata, anakku, ayo kamu sekarang hari ini pergi kerja di kebun anggur milik ayah gitu ya. Lalu apa respon dari anak yang pertama ini? Anak yang pertama bilang apa? Baik Bapak, baik Bapak. Tetapi dikatakan di situ bahwa orang ini bilang iya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak pergi. Lalu kemudian sang ayah ini pergi ke anaknya yang kedua, anaknya yang bungsu, dan dia berkata hal yang sama. Ayo anakku, sekarang kamu pergi ke kebun anggur ayah untuk bekerja, gitu ya. Lalu anak ini bilang apa? Gak mau. Gitu ya, anak itu bilang tidak mau. Tetapi di ayat ke-30 dikatakan bahwa anak ini menyesal dengan apa yang ia katakan. Lalu kemudian dia pergi nurut sama apa yang ayahnya suruh. Nah teman-teman dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perumpamaan ini gambaran yang sederhana.
dibandingkan dengan banyak perumpamaan yang sering Tuhan Yesus sampaikan ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan tentang perumpamaan kerajaan surga yang sulit untuk kita pahami. Tapi bagian ini cukup sederhana. Terlebih kalau kita melihat di ayat ke-31 dan 32, Tuhan Yesus langsung memberikan penjelasan tentang perumpamaan ini. Apa penjelasannya? Ya, di ayat ke-31 Tuhan Yesus menjelaskan. Dia bertanya dulu nih sama orang-orang yang ada di situ. Menurut kamu siapa anak yang melakukan kehendak bapaknya? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Lalu orang-orang itu dengan serentak mereka menjawab, oh anak yang kedua tentu saja gitu ya. Anak yang kedua. Mereka yakin bahwa anak yang dalam tanda kutip lebih baik gitu ya adalah anak yang kedua. Walaupun dia berkata tidak, tapi dia melakukan. Daripada yang pertama berkata iya, tapi tidak melakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat dengan teliti, kedua anak ini tindakannya itu ya sama saja gitu ya. Yang pertama ngomong iya, terlihat nurut ya, terlihat nurut. Tetapi tidak melakukan, berarti dia tidak nurut. Tetapi anak yang kedua gitu ya, nah kemudian anak yang kedua ini dia berkata tidak mau, berarti dia tidak nurut. Tetapi kemudian dia berkata, dia malah responsnya adalah pergi gitu ya, dia pergi. Nah apa yang membedakan kenapa yang kedua lebih baik daripada yang pertama? Bukankah yang pertama ya cukuplah dia ngomong baik gitu ya, iya ayah gitu, baik bapak. Yang kedua ini kan ngomongnya nggak enak. Walaupun yang pertama tidak pergi, kemudian yang kedua itu pergi. Nah teman-teman dikasihi Tuhan, ada satu kata kunci yang membuat anak kedua ini lebih baik dari kakaknya. Apa itu? Kalau kita melihat di situ dikatakan dia menyesal. Dia menyesal. Kita lihat ayat 30 bagian akhir. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ia menyesal lalu pergi juga. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan. Di ayat ke-31b sampai 32. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa ini yang Tuhan Yesus katakan? Kamu ini siapa? Iya, para petinggi-petinggi rohani Yahudi pada masa itu. Tuhan Yesus bilang sama mereka, pada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Tuhan Yesus bilang apa? Aku bilang sama kamu ya, sesungguhnya para pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke kerajaan Allah, ke kerajaan sorga. Teman-teman dikasih Tuhan, ungkapan Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sangat mencengangkan bagi masyarakat saat itu. Mereka berpikir, mana mungkin gitu ya, pernyataan Tuhan Yesus ini sangat mengejutkan bagi mereka yang saat itu mendengar. Sesuatu yang tidak selaras dengan akal pikiran mereka yang selama ini mereka pahami, atau konsep yang mereka pahami saat itu. Pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang ini adalah golongan orang-orang yang sering kali, bahkan yang itu sudah pasti ya, itu mereka itu dikucilkan dari masyarakat. Pemungut cukai dan perempuan sundal, mereka dianggap golongan orang yang sangat berdosa ya, sangat ngat berdosa. Nah orang-orang ini tidak mungkin diponcoi atau jadi bolo teman oleh masyarakat umum, apalagi oleh para kaum rohaniawan. Sedangkan para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah kelompok rohaniawan. Mereka mengajar di bait Allah. Mereka menghafalkan Taurat sejak mereka masih muda. Bahkan mereka menjadi pemimpin rohani bagi kaum Yahudi pada masa itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, justru para pemungut cukai, mereka yang dianggap sampah masyarakat ini, akan lebih dahulu masuk ke kerajaan Allah ketimbang orang-orang yang kerjaannya dilihat rohani di mata
manusia. Mungkin kalau Lause gambarkan dalam hidup kita hari ini ya, dalam bahasa kita hari ini, mungkin Tuhan Yesus akan berkata seperti ini. Kamu lihat itu enggak? Koruptor. Kamu lihat itu enggak? Para penjudi. Kamu lihat itu enggak? Pekerja seks komersial. Kamu lihat mereka. Mereka akan lebih dulu masuk ke kerajaan surga dibandingkan pendeta, dibandingkan penginjil, dibandingkan rohaniawan-rohaniawan gereja. Nah, teman-teman, justru pernyataan ini pasti sangat sulit untuk diterima. Dalam kacamata kita sebagai manusia, kita akan melihat, loh, harusnya yang ini nih, yang kelihatan rohani, inilah yang punya change lebih besar untuk masuk surga ketimbang ini orang-orang yang hidupnya melakukan dosa dan melakukan apa yang tidak baik. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, kenapa bisa demikian? Kenapa Tuhan Yesus justru mengatakan kepada para rohaniawan masa itu bahwa orang berdosa lebih akan dulu masuk surga ketimbang mereka? Kita lihat ayat ke-32. Tuhan Yesus berkata di ayat ke-32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal. Ya, mereka tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, ya, kalau di perikop sebelumnya kan Tuhan Yesus berbicara tentang baptisan Yohanes. Nah, Tuhan Yesus kembali mengangkat hal itu di ayat ini. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus tahu orang-orang ini nggak percaya, dan Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran, artinya Injil atau Kristus itu sendiri ya. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Tetapi kamu itu sama kayak anak yang pertama, gitu ya. Kelihatannya nurut, padahal enggak, gitu ya. Ngomongnya aja kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya hati mereka tidak menerima jalan kebenaran itu. Berbeda dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai dan perempuan sundal. Dikatakan apa? Mereka ini, orang-orang berdosa ini, ketika mendengar kebenaran yang Yohanes sampaikan, itu kemudian mereka memberi diri dibaptis, menunjukkan pertobatan di dalam hidup mereka, ya, menunjukkan pertobatan. Mereka menyesal dengan dosa mereka dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi kamu tidak menyesal. Kamu tidak menyesal. Artinya Tuhan Yesus berkata bahwa justru para rohaniawan itu yang pada saat itu Tuhan Yesus ajak bicara itu ya, mereka justru tidak menerima berita kebenaran yang Yohanes sampaikan. Nah, dosa aja kita membuka di dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30. Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30. Ya, begini firman Tuhan. Ini tentang Yohanes Pembaptis juga. Ayat 29, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ya, memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Ayat ke-30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apa yang dilakukan? Mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi Tuhan Yesus berkata, para orang-orang berdosa, pemungut cukai dan perempuan sundal itu di mata manusia memang mereka tuh berdosa dan memang mereka salah gitu ya. Bahkan di mata Tuhan dengan pekerjaan mereka. Tetapi Tuhan menekankan apa? Ada perubahan di dalam hidup mereka. Ada perubahan di dalam hati mereka ketika mereka mendengar tentang Injil dan kebenaran, mereka mendengar tentang Yesus, itu ada perubahan di dalam diri mereka. Nah, orang-orang
Ahli-ahli Taurat gimana? Mereka justru menolak kebenaran itu. Mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, teman-teman, inilah yang membedakan kedua anak dari ayah itu dan juga kedua kelompok yang Tuhan Yesus katakan. Teman-teman, ternyata apa yang terlihat rohani belum tentu diterima oleh Tuhan. Apa yang terlihat rohani belum tentu diterima oleh Tuhan. Tuhan itu mampu melihat hati. Tuhan itu mampu melihat apa yang manusia tidak dapat lihat. Maka Dia tahu mana yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, mana yang sungguh-sungguh pelayanan untuk Dia, mana yang sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, atau orang yang kelihatan aja dari luar itu kerja buat Tuhan, tetapi dalamnya tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih baik gitu ya adalah mereka yang terlihat berdosa, tapi kemudian ada perubahan dan menyesal, mereka kembali, mereka bertobat. Ada penyesalan yang mereka miliki di hati mereka sehingga mereka mau bertobat dan memilih percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang memilih untuk tidak percaya. Teman-teman dikasih Tuhan, pertobatan adalah satu proses dalam hidup orang percaya yang harus terjadi. Kita bertobat dari ketidakpercayaan menjadi percaya kepada Tuhan. Atau kita bertobat dari dosa-dosa yang masih kita lakukan kepada kehidupan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Rasul mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ada yang hafal ayat ini? Saya rasa kita sering banget ya dengan ayat ini ya. Karena kalau udah baca pasti, oh ayat yang ini gitu ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, ayat ini berkata, kalau kita ngaku dosa kita di hadapan Tuhan, kalau kita mau tobat sama Tuhan gitu ya, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan. Teman-teman, pengakuan itu penting di dalam suatu pertobatan. Pengakuan itu penting dalam suatu pertobatan. Ketika kita tahu kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita tahu kita melakukan suatu dosa, dan kita mau bertobat nih, kita mau bertobat berbalik dari kesalahan, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa dengan merasa Tuhan ampuni aku ya, terus udah selesai. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan kita, gitu ya, mengakui kesalahan kita itu sebagai wujud bahwa kita sadar yang mana yang salah dalam hidup kita. Tuhan, maaf, aku nonton porno lagi. Tuhan, maaf, aku bantah orang tuaku. Tuhan, maaf, aku menyakiti hati temanku. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Itulah wujud pertobatan. Dan ayat ini berkata apa? Kalau kita mengaku gitu ya, maka Tuhan adalah setia dan adil. Perhatikan, Dia setia dan adil. Setia karena Dia akan mengampuni kita. Tetapi seringkali orang Kristen berhenti sampai di sini aja. Oh, Tuhan setia, bahkan Dia akan mengampuni semua dosaku. Udah selesai. Perhatikan bahwa ada kata adil. Adil ini kenapa? Karena di situ dikatakan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kesalahan. Teman-teman, Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi Ia juga harus menyucikan kita. Proses penyucian yang Tuhan kerjakan seringkali tidak bisa dinikmati, teman-teman. Seringkali tidak enak. Kenapa?
karena noda dosa itu ada di dalam diri kita, dan itu harus disucikan sama Tuhan, harus dibersihkan sama Tuhan, dan kerap kali itu tidak enak. Kalau kita terjerumus di dalam dosa kebencian, kita bilang, Tuhan ampuni aku ya, karena aku membenci temanku sendiri, karena aku membenci sekali dia, karena aku tidak bisa baik sama dia. Nah, Tuhan bilang, iya nak, kamu saya ampuni. Lalu apakah dalam sekejap mata hati yang penuh benci itu akan hilang? Enggak, teman-teman. Tuhan akan proses hati kamu. Tuhan paksa kamu untuk kamu mengasihi dia yang awalnya kamu benci. Dan apakah itu mudah? Apakah itu enak? Enggak, teman-teman. Kalau kita terbiasa ngerokok, lalu kita bilang, Tuhan, aku mau berhenti ngerokok, aku minta ampun karena dosaku selama ini aku tuh sering ngerokok, aku nggak mau lagi ngerokok, nggak mau lagi ngerusak tubuh yang Tuhan percayakan. Tuhan bilang, iya, saya maafkan. Namun apakah dampaknya berhenti sampai di situ? Enggak, teman-teman. Ada dampak yang kita terima. Kita harus berusaha melepas rokok itu bukan ketika kita doa, Tuhan aku minta ampun, lalu tiba-tiba kita udah gak pengen ngerokok lagi. Gak mungkin, teman-teman. Prosesnya sangat panjang. Pasti kita harus mencoba melawan keinginan, kita harus berusaha melawan teman yang nawarin, kita harus berusaha melawan godaan dari dosa itu. Itulah penyucian yang Tuhan sediakan. Maka kalau kita tahu Tuhan setia mengampuni, kita juga harus tahu ada penyucian yang Dia kerjakan. Maka jangan lagi sering-sering melakukan dosa. Seringkali kita pikir, oh Tuhan kan maha mengampuni, maka ngelakuin dosa lagi gak apa-apa, nanti Dia ampuni. Tetapi kita lupa bahwa ada proses penyucian yang Tuhan kerjakan, di mana itu seringkali tidak enak. Kita harus melepaskan kehidupan kita yang lama, yang sudah melekat gitu ya, yang seringkali udah nyaman di tubuh kita. Kita harus lepaskan dan kita memulai kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap anak Tuhan ketika dengan menyesal dia mau bertobat kepada Tuhan gitu ya, berbalik ke jalannya Tuhan, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan. Teman-teman, hari ini engkau bergumul dengan dosa apa? Sesuatu hal yang kamu lakukan secara tersembunyi, sesuatu hal yang engkau malu jika banyak orang tahu. Teman-teman, bergumul dengan dosa apakah engkau hari ini? Tuhan Yesus berkata, akan ada jalan jika kita mau menyesal dan bertobat, berbalik ke jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni saya dan kamu semua. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk melepaskan semua dosa kita, melepaskan setiap dosa yang mengikat hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Tuhan bilang ada kesempatan untuk kita berubah mengikut Tuhan kembali. Biarlah firman Tuhan hari ini terus bekerja di hati setiap kita yang sudah mendengarkan, supaya kita mau berbalik dari kehidupan yang salah, hidup yang penuh dosa, kepada kebenaran Tuhan, sehingga pengampunannya diberikan buat setiap kita. Dan biarlah kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang disucikan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah ambil waktu di hadapan Tuhan. Jika hari ini engkau masih memiliki dosa yang sering mengikat kehidupanmu, membuat engkau jauh di hadapan Tuhan, akuilah
di hadapannya. Berdoalah di dalam hatimu, katakan, apa dosa yang ingin engkau lepaskan? Berdoalah dan minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami manusia yang lemah. Seringkali dosa dan kesalahan merayu kehidupan kami dan kami justru jatuh kepada lubang dosa. Tuhan, hari ini setiap kami, anak-anak-Mu, sudah mengaku di hadapan-Mu untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, menyucikan kami, dan Tuhan memimpin kami agar hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Melepaskan kami dari noda dosa agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami. Kami mohon pengampunan, kami bersyukur untuk pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nggak ada yang stop? Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarlah firman Tuhan, yaitu yang terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari Bapak kita memberikan persembahan. Bapak bisa memberikan melalui transfer, yaitu melalui bendahara atas nama Cynthia, atau dikumpulkan nanti ada tatap muka bisa diserahkan, atau di amplop diserahkan ke sekretariat di penghela, diberi persembahan dari Pospi LTA. Mari kita pujikan untuk persembahan ini, kita pujikan jadikan aku saluran berkat. Hilangkanlah yang susah, akan
doa persembahan. Tuhan, kami syukur jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami memberikan persembahan pada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai dalam suatu pelayanan di gereja kami Tuhan. Kami berdoa bagi para majelis Tuhan untuk mengelola uang ini untuk mendukung dalam suatu ibadah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi mereka belum sempat memberinya Tuhan. Berkatilah mereka, berkati dalam usaha mereka, berkati dalam pekerjaan, studi mereka maupun dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi dan amin song pada selesai. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari lanjutkan kehidupan kita. Lanjutkan kehidupan dengan melepaskan dosa yang hari ini masih engkau gumuli. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, serta memampukan kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup di dalam pertobatan kepada Yesus Kristus dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan silakan ambil satu duduk.